Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Rahmah dengan NIM 22002001, Departemen Administrasi Pendidikan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pengambilan keputusan dalam mata kuliah pengambilan keputusan yang dosen pengampu oleh Profesor Nurhizrah Gistituati, MED, EDD. Yang pertama yaitu saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pengambilan keputusan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu keputusan. Keputusan atau decision berarti pilihan atau choice, yaitu pilihan atau hasil dari pilihan dari dua atau lebih alternatif. Kemudian keputusan adalah hasil dari memilih pilihan terbaik di antara beberapa alternatif yang tersedia. Selanjutnya yaitu apa itu pembuatan keputusan? Pembuatan keputusan atau decision making menggambarkan proses melalui di mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Pengambilan keputusan adalah suatu proses menghasilkan sejumlah tindakan atau keyakinan dari beberapa kemungkinan. Pengambilan keputusan ini merupakan fungsi terpenting dalam penggerakan atau actuating, bahwa dikatakan inti dari organisasi adalah kepemimpinan dan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Karena begitu pentingnya pengambilan keputusan, kemampuan ini harus dikembangkan oleh seorang pemimpin. Keputusan dalam suatu organisasi sangat penting dan bakat kepemimpinan seseorang dapat dilihat dari kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang ada keseimbangan antara disiplin yang ditegakkan atau berbobot dan sikap manusiawi terhadap bawahan sehingga dapat diterima oleh bawahannya. Pengambilan keputusan dilakukan oleh seorang manajer atau administrator. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengidentifikasian masalah, pencarian alternatif, penyelesaian masalah, evaluasi daripada alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Kemampuan seorang pimpinan dalam membuat keputusan dapat ditingkatkan apabila ia mengetahui atau menguasai teori dan teknik pembuatan keputusan. Dengan peningkatan kemampuan pimpinan dalam pembuatan keputusan, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya, sehingga yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Pembuatan keputusan ini diperlukan pada semua tahap kegiatan organisasi dan manajemen. Misalkan, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak kegiatan pembuatan keputusan sepanjang proses perencanaan tersebut. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pembuatan keputusan yang telah dilakukan. Hakikatnya, kegiatan administrasi dalam suatu organisasi adalah pembuatan keputusan. Kegiatan yang dilakukan tersebut mencakup seluruh proses pengambilan keputusan mulai dari identifikasi masalah sampai dengan evaluasi dari pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen-elemen dalam administrasi sebagai suatu sistem organisasi. Menurut Terry tahun 1989, dalam blog komunitas Diamond, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan diantaranya yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi. Perhatikan juga kepentingan orang lain. Yang keempat, jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Yang kelima,
Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan mental ini, kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan pengambilan keputusan ini diperlukan yang praktis dan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, apa pentingnya pembuatan keputusan bagi organisasi? Pengambilan keputusan sangat penting karena yang pertama yaitu pengambilan keputusan ini merupakan pangkal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan ini merupakan sesuatu yang bersifat futuristik atau mencakup keadaan masa yang akan datang yang efeknya berlangsung cukup lama. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan digunakan untuk penyelesaian masalah yang dapat memajukan organisasi. Lanjut ke materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam pembuatan keputusan. Prinsip dalam pembuatan keputusan ini yang pertama yaitu menurut Piaget-Tian, prinsip-prinsip pengambilan keputusan diantaranya yang pertama adanya perbedaan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, sasaran yang ingin dicapai relevan dengan pengambilan keputusan. Maksudnya itu hal yang ingin dicapai itu harus sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dilengkapi data penunjang dan pengawasan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu keputusan yang diambil pimpinan menjadi tanggung jawab sepenuhnya atas risiko yang muncul. Lanjut yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pemahaman dan perumusan masalah. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh manajer dalam pembuatan keputusan adalah memahami masalah yang sedang dihadapi dan peka terhadap masalah-masalah yang ada. Setelah masalah telah dipahami dengan baik, selanjutnya menentukan bagian-bagian masalah yang harus dipecahkan. Para manajer dapat mempermudah identifikasi masalah dengan cara sistematik menguji hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu pengumpulan dan analisa data yang relevan. Setelah manajer menentukan dan merumuskan masalah, mereka harus mulai memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Manajer pertama kali harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, dan kemudian mendapatkan informasi tersebut. Yang ketiga yaitu pengembangan alternatif-alternatif. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin pencapaian keputusan yang efektif. Yang keempat yaitu evaluasi alternatif yang sudah dikembangkan tadi. Setelah manajer mengembangkan alternatif, mereka harus mengevaluasinya untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Efektivitas dapat diukur dengan dua kriteria. Apakah alternatif tersebut realistik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi atau perusahaan yang ada, dan seberapa baik alternatif akan membantu pemecahan masalah. Yang kelima yaitu pemilihan alternatif terbaik. Pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif yang terpilih akan didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Keenam yaitu implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, para manajer harus membuat rencana-rencana untuk mengatasi berbagai persyaratan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Implementasi keputusan menyangkut lebih dari sekedar pemberian perintah. Manajer harus menetapkan anggaran atau jadwal rencana kegiatan, mengadakan dan mengalokasikan sumber daya manusia,
atau sumber daya yang dibutuhkan, serta menugaskan tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Yang ketujuh yaitu evaluasi hasil keputusan. Ini merupakan hal tindakan yang terakhir ya. Implementasi keputusan harus dimonitor terus-menerus. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil-hasil yang diinginkan. Itulah tentang prinsip-prinsip dari pengambilan keputusan. Itulah presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.